Oke, kita masuk ke segmen yang kedua dan kali ini kita kedatangan salah satu band yang merupakan kakak tertinggi dari kasta di SMA 3 ini ya. Nah, please welcome The Returns ya. Jadi The Returns ini punya julukan baru ya, trio. Enggak deh, jangan. Saya pengen tahu, ini nama kalian itu The Returns. Nah, ini nama yang cukup aneh. Ini sebenarnya bahasa Prancis, bahasa Jerman atau apa? Coba boleh dijelasin deh sama foundernya nih. Jadi Aca ya. Gimana, Cak? The Returns tuh kembali. Returns, oke. Kembali Kembali ke dalam dari ini jalan ya? yang benar. Oh, ke jalan Kan yang benar. kan Karena sebelumnya kalian tersesat. kehilangan. Lost. Oh, lost, oke. Oke. Skip. Oke. Jangan ya, nanti jadi berantem. Nah, itu jokes internal ya. Oh, jadi The Returns tuh slang word dari returns. Nah, itu. Kembali. Jadi kayak Batman Returns gitu. Oke. Jadi ini terus yang aku pengen tanya itu adalah, nah aku kan lihat foto band kalian itu di sosial media berdua gitu ya. Nah, ini kenapa nih ada orang ini pakai baju koko nih ya? Ini ceritanya dia siapa gitu ya? Kami tidak mengenal siapa dia. Ya, berarti perkenalannya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasha Hermawan. Oke. Saya sekolah di SMK Sina. Uh-uh. Dan saya pertama kali masuk ini tuh Returns tuh yang waktu di ACC itu waktu ini after party. After party itu acara apa ya? Di Sumanti. Oh, yang ini yang drummernya Spider-Man. Oke. Yang drummernya Spider-Man itu. Terus saya bincang-bincang sama Guntur, terus tanya drummernya siapa, itu mau pakai additional katanya Spider-Man. Terus saya nawarin diri dan kata Guntur, ya boleh. Oke, berarti kamu yang menawarkan diri ya, bukan direkrut. Berarti ya. kamu cukup percaya diri bahwa kamu drummer yang hebat ya? Enggak. Ya, tepuk tangan untuk Pasha. Terima kasih Pasha ya untuk kepercayaan diri kamu. Nah, terus The Returns, denger sih katanya kalian tuh udah bisa bikin lagu sendiri ya. Nah, coba aku pengen nanya sama frontman-nya nih, Guntur. Coba Guntur. Nah, Guntur, kamu kan salah satu frontman ya. Kamu main gitar sambil nyanyi gitu. Nah, biasanya memang kamu yang bikin lirik gitu atau frontman itu yang emang bikin lirik? Ya. Boleh ceritain nggak sih kira-kira si lagu yang kamu buat tuh terinspirasi dari apa? Kalau lagu pertama yang Guntur buat tuh terinspirasi dari apa ya namanya teh? Sunset. Jadi si lagu ini tuh menceritakan tentang sunset. Judul lagunya tuh Swastamita, Pak. Swastamita. Oke. Apa sih artinya itu bahasa kayak bahasa Buddha gitu ya, swastika. Itu benar bahasa Buddha? Ya. Oke. Jadi artinya tuh sunset. Jadi ini tuh menceritakan tentang seseorang yang sangat tergila-gila gitu sama sunset teh. Setiap hari ditungguin, diliatin, kayak gak ada henti-hentinya buat ngelihat sunset itu. Nah, jadi di balik semua itu teh ada arti lagi. Jadi si sunset ini teh diartikan dengan seseorang yang tergila-gila kepada wanita, tapi si wanita itu tuh digantikan dengan sunset. Jadi si sunset ini tuh kayak metafora gitu ya, perumpamaan yang dikejar gitu misalkan. Nah, kalau nggak salah lagu kalian yang satu lagi ini tuh aku pernah nonton konser kalian tuh judulnya Terombang-ambing. Ya, Terombang-ambing. Nah, itu ada nggak hubungannya sama lagu yang pertama? Ada. Oh, ada? Ya. Itu gimana hubungannya? Jadi kan kalau si Terombang-ambing tuh kayak awal mula perjalanan si laki-laki itu dengan perempuan yang dia temui sebelumnya di lagu Swastamita. Dia tuh memulai perjalanan bersama dia dan akhirnya terombang-ambing. Jadi terombang-ambing itu teh perumpamaan dari, juga. Ya, dari masalah di dalam hubungan itu. Jadi saking mengejar terus terombang-ambing. Tapi akhirnya sunsetnya di laut berarti gitu ya. Iya. Kayak Nah, bagus. Ditenangin lagi sama si wanitanya. Berarti itu memang kalian bikin dua lagu yang itu tuh kayak sequel gitu ya. Berkesinambungan. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya itu adalah sebenarnya genre musik kalian tuh apa? Atau kalian termasuk band yang tidak mengkotak-kotakan genre apa aja lah asal gas? Atau kalian membentuk identitas awal kalian? Referensinya juga mungkin boleh kalian Jadi ceritain. genre band kita tuh surf rock. Oh surf Surf rock. rock, oke. Kita tuh terinspirasi dari The Venture sama Dick Dale. Kalau di Indonesianya, band Indonya ada Panturas, Oke. Floris, Fluctus. Jadi memang kalian sangat terinspirasi dari band-band itu. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalian mengeksplor genre musik lain? Kita bisa aja nge-explore ke genre lain. Kayak hardcore gitu ya? Oh enggak. Oh enggak, Ke- dicampur gitu soft rock sama hardcore enggak ya? Genre yang dekat-dekat kayak garage, indie rock garage gitu. band, Ya, oke. masih dekat. Masih satu root lah Ya, ya? masih satu Oke. root. Nah terus pertanyaannya nih, pengen ke dua founder ini nih ya. Challenge kalian ketika kalian tuh dapat personil baru nih si Pasha. Nah karena dia tuh keren ya. Waktu manggung di acara apa kemarin? Habit ya. Waktu di acara Habit tuh dia main drumnya yang terak tak tak just tak tak. Ada yang bergoyang. Itu emang identitas dia membangun karakter band di band itu tuh kayak gitu. Ya emang kayak gitu Pak. Emang gitu ya? Emang sudah menjadi identitas. Oke. Jadi si badan gerak-gerak itu teh dia sebagai metronomnya. Oh metronom, jadi badannya ke bawah semua ya, nggak cuma tangan. Ya oke, tapi Pasha ada rencana untuk mengikuti fitness rutin? Kurang tahu ya kalau misalkan banyak kesibukannya Oke. mungkin ikut aja. Oh, kalau kamu bingung, aku mau rekomendasi ini. Kamu nanti deket-deket lah sama vokalisnya Suvarna ya. Nah, karena vokalis suara ini tuh kayaknya suka fitness. Saya lihat foto-fotonya manggung pakai legging gitu yang kayak, wih, berpose gitu ya. Nah, jadi aku pengen rekomendasiin ya. Kak Pasha mungkin nanti ada jadwal ya. Ikutin fitness lah, atau kalau kamu mau tetap identitas kamu, oh enggak ya, kita ketawa-ketawa salaman dulu dong, karena di sini sudah terbiasa lah dengan jokes-jokes. Santai. Oke. Tapi si Pasha ini keren lah. Waktu dulu kan aku pertama kali ketemu dia main drum tuh bener-bener dari nol gitu ya. Tapi kemarin manggung terak cak cak jas. Oke. Nggak apa-apa ya, kok jadi Pasha. Kayak kalian sekarang mau bawain lagu sendiri? Ya. Oke, bawain lagu sendiri. Itu mic-nya agak deket dong. Kayak bawain lagu sendiri yang mana? Yang terombang-ambing apa yang swasta mita? Yang swasta mita. Swasta mita ya. Oke, kita langsung aja saksiin swasta mita dari The Red to Run. Sing. Semaram cahaya swasta mita menari-nari dengan lihat air jauh keluarkan nada-nada menyalakan bara jadi syair kata dengan cahaya terjalin indah sahabatku nanti puluhan bersama
itu dia The Returns, dan sekarang kita masuk ke sesi roasting ya. Oke, aku lanjut roasting yang bagus-bagusnya dulu kali ya. Pertama aku salut, mereka bawain lagu sendiri, mereka udah bisa bikin lagu itu dengan liriknya yang menggunakan bahasa-bahasa metafora kayak yang tadi dijelasin sama Guntur gitu ya. Jadi dia membuat sebuah perumpamaan, ada matahari yang tenggelam, yang sebenarnya si matahari ini tuh perumpamaan dari seorang wanita, terus mungkin dikejar gitu oleh seseorang di lautan sampai akhirnya terombang-ambing dan kehilangan arah. Nah jadi kayak ya pesan moralnya tuh kita jangan terlalu tergila-gila lah gitu ya sama sesuatu, apalagi si wanita gitu. Kalau misalkan ternyata itu memang membutakan kita, mudah-mudahan ada guru bahasa di sini yang mendengar dan bisa menambahkan nilai bahasa mereka gitu ya, bahasa Indonesia. Bapak Ibu tambahin nilai Guntur Hamanasya ya. Kalau Pasya nggak usah ditambahin gitu ya nilainya, karena dia dari sekolah lain gitu, bukan dari SMA 3. Nah tapi kalau ada gurunya Pasya ngedenger juga, ya mudah-mudahan nilainya bertambah ya. Terus lagunya unik, sound sama si lagunya itu udah cocok. Terus dari si bassnya juga itu bass line-nya udah ngisi banget. Nah karena biasanya kalau band yang personilnya sedikitan gitu, yang bertiga kayak mereka, nah itu si bassnya tuh yang harus bener-bener kayak kayak bernyanyi gitu ya ibaratnya. Kita masuk ke sesi roasting yang kurangnya. Apa yang harus mungkin mereka evaluasi dan mereka pikirkan. Nah jadi aku mulai dari Pasya, dari drummernya. Waktu itu aku pernah nonton dia manggung di Habit sama The Returns ini. Nah di tengah-tengah mereka main, kayaknya si Pasya ini tuh kehabisan stamina. Jadi akhirnya dia memaksakan si energinya itu sampai main drumnya itu gak cuman tangan sama kakinya yang gerak, tapi si badannya jadi ikut ke bawah gitu. Nah jadi itu Pasya ya, kamu dengarkan bahwa yang namanya menjaga kesehatan untuk seorang drummer itu penting gitu, kesehatan dan stamina. Nah makanya tadi aku rekomendasiin kamu harus ikut fitness sama vokalisnya Suwarna. Nah terus buat Guntur, kalau bisa sih sebenarnya si vokalnya itu artikulasinya agak lebih jelas, mirip kayak kasusnya si Aurora gitu ya, karena lagunya itu chordnya rendah gitu. Nah artikulasinya itu benar-benar harus jelas, meskipun ya mungkin karakter-karakter lagu kayak gini tuh kan nyanyiinnya dengan pembawaan yang kayak flat, emang sih jadi karakter gitu. Tapi coba buat gimana caranya si pendengar tuh bisa ngedengerin kamu tapi bener-bener si liriknya tuh jelas. Nah jujur aku suka lagunya gitu ya, tapi tadi tuh pengen menghayati si liriknya, cuman agak kesulitan gitu, kayak mencari-cari ini apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan di liriknya. Terus dari main gitarnya, kalau bisa kamu lebih eksperimen lagi, kamu bisa switch gitu, misalkan overdrive-nya dimatiin ketika di bagian verse. Nah tapi bisa juga itu dari gain stagingnya itu mainin dari volume di gitar. Nah itu aja kali ya evaluasinya, dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga.